Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahrul Kurniawan, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, saya Zumratul Aliyah akan menjelaskan dan memaparkan terkait praktikum gelombang berjalan. Yang pertama adalah latar belakang, ya ini uh, materi gelombang memerlukan banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas. Kemauan siswa dalam mengikuti pembelajaran fisika tergolong cukup rendah. Siswa sulit untuk mempelajari materi fakta pada pembelajaran fisika, mempelajari materi prinsip pembelajaran fisika, dan siswa tergolong sulit dalam memahami persamaan rumus di materi fisika. Kemudian percobaan gelombang di laboratorium fisika adalah praktikum melde dan sonometer. Namun dalam praktikum gelombang berjalan sedikit sulit untuk dilakukan secara langsung oleh siswa di kelas. Efektivitas penggunaan laboratorium dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran. Akibat kurangnya fasilitas yang disediakan oleh sekolah, menjadikan perlunya inovasi praktikum tanpa menggunakan alat secara langsung, yaitu dengan laboratorium virtual. Siswa mengalami miskonsepsi terhadap beberapa hal terkait dengan materi gelombang. Yang pertama, pada definisi dan besaran yang ada pada gelombang. Yang kedua, hubungan besaran yang ada pada gelombang. Dan yang terakhir adalah pemahaman tentang penjelasan satu gelombang yang merupakan satu puncak dan satu lembah. Kemudian kompetisi dasarnya yaitu melakukan percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner beserta presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami prinsip gelombang berjalan. Siswa mampu merangkai set alat percobaan secara virtual dengan memahami prinsip kerja alat. Siswa mampu mengetahui pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Siswa mampu mengetahui pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Dan siswa mampu mengetahui pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Dasar teori, gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo dan fase yang sama di setiap titik yang dilaluinya, di mana titik yang dilaluinya itu bergetar secara harmonis. Arah rambat gelombang digambarkan seperti ini, dan gelombang berjalan ini berbentuk sinusoidal, ya, berbentuk gelombang sinus. Dengan persamaan Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Satu gelombang diperoleh dari satu lembah dan satu bukit. Dalam suatu gelombang terdapat amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan simpangan terbesar yang dihitung dari titik setimbangnya, sedangkan jumlah gelombang dalam waktu 1 detik adalah frekuensi, dan jarak antara dua puncak berurutan merupakan panjang gelombang. Frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan 1 per T. Kecepatan yang berkaitan dengan getaran yang merambat dalam medium tertentu disebut dengan cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda F atau lambda per T. Kecepatan simpangan merupakan turunan pertama dari persamaan gelombang berjalan, di mana Y aksen sama dengan V, sama dengan dy per dt, sehingga Vp sama dengan omega dot A cos omega T plus minus Kx. Percepatan gelombang berjalan merupakan turunan kedua dari persamaan simpangan yang memiliki persamaan turunan kedua Y sama dengan V, sama dengan A, sama dengan dV per dt, maka AP sama dengan min omega kuadrat A sin omega T plus minus Kx. Percepatan minimum gelombang terdapat pada simpul, sedangkan percepatan maksimumnya terdapat pada amplitudo. Kemudian, ini percobaan kita langsung menuju ke PHET.
Baik, yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu tali, kemudian penghitung waktu, kemudian ada penggaris. Sebelum itu, kita akan men-set alat dengan mengklik ini sebagai osilasi, kemudian no n. Nah, sebelum itu kita klik mulai pada timernya, kemudian frekuensi untuk percobaan pertama, pengaruh antara amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang, sehingga kita buat frekuensinya tetap yaitu 1,5 Hz dan amplitudonya kita variasikan mulai dari 0,25 ini. Kemudian untuk tegangan talinya kita buat 0 dan perdanaannya kita buat 0 dan tegangan talinya kita buat tinggi. Kemudian nanti akan di-play dengan waktu sekitar 5 detik melalui timer ini dan nanti dicatat hasilnya melalui penggaris. Kita mulai. Maaf, kita ulangi lagi. Ini didapatkan panjang gelombang dengan mengukur dari sini. Ingat, panjang gelombang merupakan satu bukit dan satu lembah, sehingga didapatkan 4, kurang lebih ini adalah 4,1 untuk panjang gelombangnya. Kemudian dicatat, mungkin ini kita ulangi satu kali lagi di amplitudo yang berbeda. Ini waktunya harus dinolkan dulu, kemudian kita restart, kemudian amplitudo kita atur 0,5 cm. Oke, kita mulai. Oh, maaf. Ini jangan sampai lupa. Ya. Nah, kita hitung. Ya, ini juga hampir sama 4,1 ya. Kurang lebih 4,1. Kemudian kita ulangi lagi, kita lanjut ke bagian hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Sehingga amplitudonya kita tetapkan 0,5, frekuensinya kita variasikan dari 0,5. Waktu sudah mulai, kita mulai.
Sebentar. Hmm. Nah, ini kita ukur. Sepertinya ini besar, kita buat amplitudo kecil saja ya. Sebentar. Ya, ini karena setengah gelombang kita dapatkan sebesar kurang lebih 6,2. Jadi kurang lebih untuk lambdanya kita sama dengan 2 kali 6,2, yaitu 12,4 gitu. Kita buat frekuensinya, kita tambah menjadi 1. Restart. Kita normalkan dan kita mulai. Ya, ini kita dapatkan juga 6,2 untuk lambdanya. Selanjutnya di hubungan antara tegangan tali dengan lambda dan juga V. Kita ukur amplitudonya tetap 0,5. Kemudian frekuensinya kita tetapkan 1,5. Dan ini yang kita atur adalah tension atau tegangan talinya. Kita restart dulu. Normal. Mulai waktunya. Kita mulai 5 detik. Baik. 1, 2. Satu gelombang kurang lebih uh, kurang lebih 0,8. Lebih 0,8. Kemudian kita tambah di sedang, ukuran normal. Kita restart. Normal. Waktunya juga di restart. Ya, kita dapatkan lambda sebesar 2,5. Baik, mungkin itu untuk percobaannya. Kita lanjutkan. Selanjutnya hasil dan analisis. Tadi kita dapatkan hasil seperti ini, yaitu pada amplitudo dan panjang gelombang,
Itu tadi amplitudenya divariasikan, panjang gelombang tidak berubah, tetap. Kemudian cepat rambat gelombangnya menjadi tetap karena amplitudo karena panjang gelombang dan juga frekuensi itu tetap, sehingga cepat rambat gelombangnya juga tetap. Kemudian frekuensi kita variasikan dengan amplitudo yang tetap, didapatkan panjang gelombang yang tetap pula, namun cepat rambatnya berbeda karena frekuensi divariasi. Kemudian hubungan antara tegangan tali, ketika kecil, panjang gelombang ini juga kecil, ketika normal, panjang gelombangnya juga bertambah, dan ketika besar, panjang gelombangnya bertambah lagi, sehingga cepat rambat gelombangnya juga naik. Analisisnya datanya seperti ini, jadi grafiknya ketika hubungan antara amplitudo dengan lambda dan V didapatkan lurus seperti ini, sehingga tidak ada pengaruh antara amplitudo dengan lambda dan V, dan hubungan antara frekuensi dengan lambda dan V ini tidak ada pengaruh pada cepat rambat gelombang, namun terdapat pengaruh, tidak ada pengaruh pada lambda, tapi terdapat pengaruh pada V. Kemudian pada hubungan tegangan tali dengan lambda dan V, keduanya memiliki hubungan atau memiliki ini berbanding lurus ya, antara tegangan tali dengan lambda dan V. Selanjutnya pembahasan. Simpul merupakan titik di mana suatu gelombang berada pada amplitudo maksimum, sedangkan perut merupakan titik pada amplitudo minimum, dan gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap, sehingga setiap titik yang dilaluinya selalu sama besar. Pada percobaan yang telah dilakukan, gelombang yang terbentuk adalah gelombang sinus, dan berdasarkan percobaan sesuai dengan V sama dengan lambda F atau F sama dengan V per lambda, di mana perubahan amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Ketika amplitudo divariasikan dengan frekuensi tetap, maka panjang gelombang dan cepat rambat gelombang bernilai tetap. Kemudian, perubahan frekuensi hanya mempengaruhi adanya perubahan pada cepat rambat gelombang, bukan pada panjang gelombangnya, sehingga saat frekuensi yang divariasikan dan amplitudo dibuat tetap, maka panjang gelombang tetap dan cepat rambat gelombang berubah. Yang terakhir, ketika tegangan tali yang divariasikan, maka tegangan tali akan mempengaruhi perubahan panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Kesimpulannya, gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap di mana setiap titik yang dilaluinya sama besar dan mengalami getaran harmonik. Penerapan gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang pada air, gelombang cahaya, dan gelombang bunyi. Pada gelombang berjalan, perubahan panjang gelombang dipengaruhi oleh tegangan tali, sedangkan cepat rambat gelombang dipengaruhi oleh perubahan frekuensi dan tegangan tali saja, tetapi tidak dipengaruhi oleh perubahan amplitudo. Ini daftar pustaka saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zumratul Alia tentang gelombang ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan jika ada masukan. Silakan Mbak Putri Cahya. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga kepada Mbak Zumratul atas penjelasan materi gelombang berjalan. Nah, dari PPT yang telah disampaikan sudah bagus, namun slide yang ditampilkan itu terlalu rapat dalam pemberian materi, sehingga ketika kita sebagai penikmat atau pembaca itu kayak full banget gitu loh tentang apa yang kita lihat. Jadi mungkin bisa materinya itu satu slide itu tidak banyak-banyak dan juga bisa dikasih animasi untuk memperindah lagi. Terus yang kedua, saat penjelasan percobaan, mungkin Mbak Zumratul bisa mematangkan lagi terkait urutan-urutan percobaan, sehingga pas kita dijelaskan saat praktikum itu lebih jelas lagi tanpa menunggu Mbak Zumratul untuk praktik dan mengulangi lagi hal-hal yang dirasa terdapat kesalahan dalam praktikum. Nah, untuk selanjutnya saya juga ingin bertanya, pada praktikum itu kan tujuannya memperkuat konsep dan juga media pembelajaran.
Nah, seperti yang kita ketahui juga, tidak semua sekolah dapat memfasilitasi alat-alat praktikum maupun media seperti media lab virtual, karena tidak semua sekolah juga memiliki jaringan atau akses internet yang baik seperti itu, maupun fasilitas laptop dan teknologi yang dipahami oleh guru maupun siswa yang ada. Nah, menurut Mbak Zumrotul maupun bisa dijawab oleh Bapak juga, dari masalah-masalah tersebut, solusi yang paling baik itu seperti apa dalam pemahaman konsep mereka, karena minimnya fasilitas di sekolah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri Cahya. Saya rasa masukan, saran maupun pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Kita tampung dulu Mbak Putri. Berikutnya kita dengarkan dari Mas Christian. Silakan Mas Christian. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan terima kasih kepada Mbak Zumrotul atas presentasi yang telah disampaikan. Di sini saya ingin memberikan masukan dan pertanyaan. Yang pertama untuk masukannya mungkin tadi lebih ke penulisan grafik ya. Tadi pada analisis data, kalau tidak salah itu kan Mbak Zumrotul menyajikan grafik dan tadi ada 3 grafik di mana pada setiap grafik itu terdiri atas 2 data, 2 hubungan yang berbeda. Jadi saya lihat di situ ada yang warna biru dan warna oranye. Mungkin alangkah lebih baik jika setiap grafik itu diberi keterangan. Mungkin grafik yang biru itu menunjukkan hubungan apa dan apa, lalu grafik yang oranye itu menunjukkan hubungan apa dan apa. Mungkin seperti itu. Lalu untuk pertanyaannya, tadi pada pengamatan ini itu melihat atau meninjau bagaimana hubungan antara tegangan tali dan juga panjang gelombang dan besaran-besaran lainnya. Saya mau bertanya, apakah ada dasar teori yang mendasari dari hubungan ini? Yang mana nanti pada pembahasan mungkin peserta didik dapat membahas hubungan itu dengan teori yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Christian, cukup jeli ya mengamati grafik yang sudah ada 3 grafik dalam satu slide dan ukurannya sangat kecil. Nah, ini masih tampak juga oleh Mas Christian sehingga tadi diberikan masukan. Terima kasih Mas Christian. Berikutnya yang terakhir Mbak Julia, silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih juga kepada Mbak Zumrotul yang telah mempresentasikan modul praktikumnya. Mungkin beberapa masukan dari saya. Yang pertama tadi terkait, seperti Mbak Putri, terkait PPT-nya yang terlalu padat. Lalu yang kedua, alat dan bahan yang kurang dijelaskan dengan baik. Lalu yang ketiga, tadi kan di praktikum itu ada beberapa fungsi ya, seperti ada dumping, tension, rules, dan reference lain. Mungkin itu bisa dijelaskan secara lebih terperinci fungsinya seperti apa. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Julia. Tadi sudah ada 3 ya, berarti ya 3 tanggapan dari Mbak Putri, Mas Christian, dan Mbak Julia. Saya berikan waktu kepada Mbak Zumrotul untuk memberikan tanggapan atas pertanyaannya ataupun saran masukan yang sudah disampaikan. Silakan Mbak Zumrotul. Baik, terima kasih teman-teman atas saran dan masukannya, pertanyaannya. Baik, yang pertama, Putri ya, terima kasih banyak. Saya juga membuat PPT-nya mendadak, jadi masih mohon maaf amburadul. Kemudian untuk solusi pemahaman konsep karena minimnya fasilitas di sekolah, mungkin kalau menurut saya sendiri, mungkin kalau virtual lab seperti ini kan memang harus memerlukan laptop. Nah, mungkin kita di sekolah itu kan pasti ada komputer lah, setidaknya lab komputer itu pasti ada. Jadi mungkin pakai itu. Atau jika tidak, itu bisa menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau gelombang pada tali itu juga bisa menggunakan tali, diamati aja. Tapi kalau menggunakan alat-alat sederhana mungkin tidak bisa kita catat datanya, namun hanya untuk mengamati. Begitu. Mungkin itu untuk Mbak Putri. Saya lanjutkan kepada Mbak Julia dulu. Terima kasih atas masukannya. Kemudian untuk
maaf tadi terlewat, sebenarnya memang akan saya jelaskan, tapi terlewat. Terima kasih Mbak. Sudah tuliskan ya, yang biru itu untuk apa, yang oranye itu untuk apa, namun karena itu di fungsi Y, jadi dia letaknya di yang vertikal. Gitu. Jadi tadi untuk keterangan oranye mana, yang biru mana itu dijelaskan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Zumrotul. Mungkin dari penanya ada tanggapan? Rasa sudah cukup ya apa yang disampaikan oleh Mbak Zumrotul. Memang tadi ada beberapa ya yang bisa diimprove ya, yang bisa diperbaiki. Nah, ini sudah mulai jeli semua, sudah tahu. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak untuk memberikan masukan. Jadi ini tujuannya membangun ya, bukan jangan merasa seperti dihakimi gitu ya. Tapi ini jadikan masukan sehingga nanti ketika tampil, baik itu mungkin nanti ada kesempatan untuk ke PIMNAS maupun ke lomba KTI maupun mau ikut Mawapres itu punya bekal. Bagaimana membuat PowerPoint yang baik, bagaimana mempresentasikan, nah itu bisa dijadikan modal ke sana ya untuk lebih baik. Kemudian memang tadi yang disampaikan oleh Mbak Zumrotul ada beberapa aspek yang bagus, ada juga yang masih perlu diimprove. Nah itu nanti sudah disampaikan tadi kurang lebih seperti itu. Namun di sini saya awalnya agak sedikit heran gitu ya, ketika Mbak Zumrotul ini membandingkan antara amplitudo dengan kecepatan. Tapi ternyata di sini Mbak Zumrotul itu ingin menunjukkan bahwa sebenarnya amplitudo itu tidak ada hubungannya dengan V. Nah itu boleh seperti bagus ternyata. Wah ini, oh iya ya ternyata karena memang tadi Mbak Zumrotul saya lihat sudah melakukan analisis dari miskonsepsinya siswa. Oh bisa jadi siswa itu berpikiran kalau itu akan mempengaruhi dari V. Oh ternyata dari percobaan ini terbukti bahwa itu tidak mempengaruhi. Kemudian memang pada dasarnya percobaan ini lebih ke arah percobaan melde ya, melde, hubungan atau cepat rambat pada tali ya, pada tali. Sehingga yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Christian, pengaruh tegangan tali terhadap V, nah ini pada dasarnya lebih cocok ke arah sana untuk praktikum. Namun untuk peraga, nah itu bisa gunakan. Misalkan Anda ingin menyajikan peraga, oh ini loh satu gelombang, oh ini loh amplitudo, frekuensi, nah itu bisa digunakan virtual lab ini sebagai peraga untuk itu. Atau mungkin perlu juga ya, ketika Anda melihat di pad gitu ya, ada beberapa komponen yang bisa dieksplor ya. Karena di situ sebenarnya ada ya seperti panduan. Saya gunakan Soundwave ini, kemudian ini tadi yang digunakan oleh Mbak Zumrotul. Kalau Mbak Zumrotul atau mungkin yang lain sempat explore ya, di sini ada teaching resources. Nah ini bisa diklik, nah nanti akan ada guide-nya. Nah tadi sudah saya download, di sini bisa dibaca. Ini ada fungsinya, tombol-tombolnya untuk apa, kemudian modelnya seperti apa. Nah ini ada penggunaan untuk student ya, student bagaimana. Tadi saya sempat membaca ini untuk suggestion for use, untuk sugesti penggunaannya sebaiknya untuk, nah ini pola, pattern, untuk yang terikat maupun yang bebas. Kemudian bisa bagaimana menentukan kecepatan. Nah itu nanti bisa menggunakan ini, tadi sudah dilakukan juga oleh Mbak Zumrotul. Kemudian menemukan hubungan antara cepat rambat gelombang, panjang gelombang, dan frekuensi sudah dilakukan. Kemudian bisa ke tension, ya, tegangan, dan hubungannya dengan speed, ya, kecepatan. Nah itu sudah disajikan juga oleh Mbak Zumrotul. Jadi nanti yang belum explore bisa dieksplor ke bagian itu untuk lebih lebih bisa memaksimalkan penggunaannya ini.
Ya, karena memang tadi sebenarnya kalau V itu sama dengan lambda F, itu pada dasarnya lebih ke arah definitif ya, definisi dari kecepatan itu sendiri. Mulai dari V sama dengan S per T, kemudian diturunkan hingga diperoleh lambda F. Namun kalau kasusnya ini lebih ke formulanya Melde, yaitu V sama dengan akar F per lambda. F per mu ya. F per mu, nanti F-nya adalah tension, V-nya nanti bisa diperoleh dari lambda dan frekuensi. Seperti itu mungkin masukan dari saya. Ada pertanyaan dari Mbak Zumrotul? Atau yang lain? Saya mau bertanya, Pak. Silakan Mbak Zumrotul. Ini suaranya agak terputus-putus ini. Iya, Pak. Jadi kalau saya sepakat di Melde dan sonometer itu lebih Glenn sendiri itu apakah juga bisa masuk antara Melde dan sonometer? Bisa diulangi pertanyaannya, Mbak? Tadi terputus. Saya tentang Melde dan sonometer itu lebih ke gelombang tali stasioner. Nah, apakah juga bisa gelombang berjalan itu di percobaan Melde? Oke, terima kasih Mbak Zumrotul ya. Memang lebih ke gelombang stasioner ya. Jadi nanti tidak loose, ujungnya tidak bebas tapi ujungnya terikat. Ya, mungkin kalau memang maksudnya kalau ini untuk gelombang berjalan itu bisa. Tapi pada dasarnya ini lebih cocok gitu ya, saran saja lebih cocok tapi menggunakan yang fix ujungnya terikat. Sehingga itu nanti akan lebih ke arah Melde. Kalau sonometer kurang cocok ya karena itu menggunakan magnet, ada arus listrik. Nah, itu nanti berbeda lagi. Ya, seperti itu Mbak Zumrotul ya. Ada lagi? Oke, cukup ya. Jadi